warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 191420976. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Disebut reaksi Kelvin atau siklus Kelvin karena penemu dari reaksi ini adalah seorang ilmuwan bernama Melvin Kelvin. Jadi apakah itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Lantas, dari mana energi reaksi gelap? Jadi, energi yang digunakan dalam reaksi gelap adalah energi dari hasil reaksi terang, seperti NADPH dan ATP. ATP yang dihasilkan dari reaksi terang nantinya akan menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, tetapi reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Disebut reaksi Kelvin atau siklus Kelvin karena penemu dari reaksi ini adalah seorang ilmuwan bernama Melvin Kelvin. Jadi apakah itu reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energi. Lantas, dari mana energi reaksi gelap? Jadi, energi yang digunakan dalam reaksi gelap adalah energi dari hasil reaksi terang, seperti NADPH dan ATP. ATP yang dihasilkan dari reaksi terang nantinya akan menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilahnya gelap, tetapi reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin, terjadi reaksi fiksasi, yakni proses pengikatan karbon dioksida dan mengkombinasikannya dengan hidrogen, kemudian membentuk gula. Kemudian gula tersebut akan diubah menjadi nukleotida, asam amino, dan pati. Produk dari siklus Kelvin yaitu molekul 3 karbon, yang kemudian diubah menjadi gula heksosa atau C6H12O6, glukosa. Fungsi dari siklus Kelvin yakni adalah memfiksasi karbon, yakni memproduksi gula sederhana dari karbon dioksida dan air. Siklus Kelvin sendiri memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu fase fiksasi karbon, yang kedua fase reduksi, dan yang ketiga fase regenerasi. Pada fase fiksasi karbon, karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Rubisco merupakan protein enzim yang jumlahnya paling banyak di dalam kloroplas. Pada tahapan ini, RUBP akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya berupa molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil lalu terbagi menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Untuk sekali siklus, ada 3 molekul RUBP yang menangkap 3 molekul karbon dioksida lalu menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Kemudian pada tahap kedua yaitu fase reduksi. Dalam fase ini, setiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Diperlukan sebanyak 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Kemudian NADPH akan mereduksi molekul 1,3 difosfogliserat sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Diperlukan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Kelvin. Hasil tahap reduksi siklus Kelvin yaitu 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat dengan 1 molekul akan dikeluarkan sebagai bahan baku glukosa sehingga hanya tersisa 5 molekul G3P. Ada fase regenerasi.
pada fase ini yaitu fase regenerasi penerima karbon dioksida atau RUBP. Pada fase ini, RUBP atau molekul dengan 5 atom karbon diproduksi kembali dari sisa gliseraldehida 3-fosfat atau molekul dengan 3 atom karbon. Dalam tahap ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang bisa digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini ada 3 molekul ATP yang memberikan fosfatnya. Itu hasil akhir dari siklus Kelvin atau reaksi gelap. Di antaranya yaitu setiap putaran siklus Kelvin memperbaiki satu molekul karbon yang bisa digunakan untuk membuat glukosa. Kemudian diperlukan 3 putaran pada siklus Kelvin agar dapat membuat satu molekul gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya, setelah 6 putaran siklus Kelvin, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat dapat dikombinasikan untuk membentuk molekul glukosa. Jadi, siklus Kelvin adalah reaksi kimia yang terjadi dalam fotosintesis yang mengubah karbon dioksida dan komponen lain menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang nantinya akan digunakan untuk membentuk glukosa. Tempat terjadinya siklus Kelvin ini adalah di bagian stroma. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.